segera melaporkan hal tersebut dan mengatakan jika pesawat akan mendarat di bandara lain. Orang yang berkomunikasi dengan kapten yang ada di pusat kontrol lalu lintas udara menyarankan agar kapten menurunkan ketinggiannya menjadi 8.400 meter. Hanya saja, kaca pesawat pecah dan Sue tertarik keluar jendela. Hal tersebut membuat udara lainnya masuk ke dalam kepala pesawat dan guncangan yang hebat kembali terjadi. Mengetahui ada yang tidak beres, Liang mencoba kembali masuk ke ruangan pilot. Hanya saja tidak ada respon dari Kapten Liu, yang mana rupanya kapten saat itu mencoba menahan Sue agar tidak terlepas dan tersedot keluar. Kecepatan pesawat yang 500 km per jam lebih itu membuat kapten kini kewalahan. Akibatnya pesawat oleng dan barang di kabin penumpang berjatuhan. Sue masih mencoba bertahan, penumpang dan kru pesawat terpelanting kemana-mana. Hingga akhirnya zero gravitasi terjadi dan satu pramugari tidak sadarkan diri. Angin dari kepala pesawat masuk hingga ke kursi penumpang dan oksigen segera keluar dari atas tempat duduk mereka. Sementara itu di pusat kontrol lalu lintas udara, Kapten Liu tidak merespon apapun, sehingga mereka semua sangat khawatir. Hal tersebut membuat angkatan udara juga ikut mengontrol pergerakan pesawat. Semua orang panik, takut jika ini adalah akhir dari kehidupan mereka. Liang yang terpelanting dibantu penumpang lainnya untuk ikut masuk ke dalam ruang pilot dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hingga ia berhasil dan segera pintu ruangan pilot ditutup rapat. Tempat duduk penumpang menjadi lebih terkendali, hanya saja kepanikan masih terjadi. Liang lalu memasangkan masker ke kapten dan juga Sue, dan dalam keadaan terlukanya, Sue mencoba mengirimkan sinyal darurat. Pesawat juga sulit dikontrol yang membuat ketinggiannya menurun hingga 7.000 meter. Pesan tersebut sampai di pusat kontrol lalu lintas udara. Bandara yang akan jadi tempat mendarat juga disiapkan tempat landasnya yang memadai. Para pemadam kebakaran dan para tenaga medis juga segera bertindak, datang segera mungkin ke lokasi bandara. Bahkan pesawat tempur angkatan udara membatalkan latihannya pada saat itu untuk memonitor laju pesawat yang dikomandoi oleh Kapten Liu. Para kapten lain di pesawat yang lain juga mencoba berkomunikasi dengan Kapten Liu, namun masih belum mendapat respon apa-apa. Berita tersebut tersebar, banyak orang menanyai tentang keterlambatan pesawat, di mana banyak informasi beredar jika pesawat yang dikomandoi oleh Kapten Liu hilang kontak. Internet juga dipenuhi dengan artikel tersebut. Di ruangan pilot, Liang mencoba memberi petunjuk, sedangkan para pramugari yang ketakutan juga mencoba untuk menenangkan penumpang. Ketua pramugari lalu mengecek semua anggotanya. Semuanya merespon kecuali satu pramugari nomor 5 yang rupanya tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai. Mereka mencoba membangunkannya, hingga akhirnya si pramugari memberikan kode jika dirinya masih baik-baik saja. Ia kemudian mencari tempat duduk dan melindungi dirinya sendiri. Setelah semua pramugari lengkap, ketua pramugari kembali mencoba menenangkan penumpang. Dan tak sampai situ, pesawat tersebut ketinggiannya diturunkan, sedangkan mereka akan melewati pegunungan. Para kerabat dan keluarga penumpang juga khawatir dan hanya bisa berdoa. Dan kini, pesawat pun dihadang oleh awan hitam di hadapan. Kapten Liu kemudian mencoba memutar balik pesawat yang membuat penumpang kembali panik. Mereka bingung dan kekhawatiran mereka kian memuncak. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka putus asa dan mustahil bagi mereka untuk bisa selamat. Tapi pramugari mencoba untuk menenangkan. Hal tersebut membuat salah satu penumpang frustasi yang kemudian memberanikan diri untuk menghampiri pilot. Para kru pesawat mencoba mencegah hal tersebut, hingga ketua pramugari bilang jika penumpang pesawat harus mempercayakan semuanya kepada kapten. Semua orang yang ada di sana tentu saja ingin selamat, dan ketua pramugari tersebut ingin agar penumpang dapat bekerja sama agar mereka tetap baik-baik saja sampai tujuan. Hal tersebut membuat pesawat hening dan para penumpang yang ketakutan kini memberikan kepercayaannya kepada kapten dan hanya bisa berharap. Para pramugari berusaha kembali menenangkan para penumpang. Ia bilang dan meyakinkan jika nantinya mereka akan selamat sampai tujuan. Tua pramugari tersebut mencoba untuk menenangkan semua orang yang sebenarnya ia sendiri juga ketakutan. Di ruangan pilot, Liang mencoba membuat Kapten Liu agar tetap hangat dan mereka terus mengendalikan pesawat secara manual. Keluarga Liu di rumah juga mendapatkan kabar serupa. Istrinya sangat khawatir, tapi ia mencoba tenang. Anaknya kemudian datang dan menanyakan ayahnya yang apakah nanti malam akan datang ke pesta ulang tahunnya. Si ibu hanya bisa mengangguk sambil memeluknya. Kembali ke pesawat, para pilot masih berusaha untuk menghadapi situasi sulit tersebut. Pesawat lalu nekat untuk kembali masuk ke awan hitam di hadapan. Peringatan turbulensi kemudian disampaikan oleh pramugari.